Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan alladzi anzalal Qur'an ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sayyidi waladi adnan sallallahu alaihi wa ala alihi ma'adinil irfan wa ashabihil makramina birridwan, amma ba'du. Hadatal muhtaramin wal mukarramin, ayuhal ulama al-izza al-ajilla, sebatan abdina mulja'akin para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, wa nakhusu bi dzikri dak selerepon semulja hadatal mukarram hadatat Syekh Kiai Haji Ahmad Busyra Karim beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Karimiyah, hafizahumullahu ta'ala wa talallahu a'marahum wa baqa'ahum wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini amin. Tak lupa pula kepada segenap jajaran aparatur pemerintah baik sipil, TNI atau Polri, dan tak lupa pula kepada segenap wali murid, wali santri yang hadir pada acara Haflatul Hizak, pada malam hari ini, wabil khusus pada para santriwati yang pada malam hari ini diwisuda, yang mudah-mudahan mereka semua benar-benar menjadi qurratu a'yun bagi kedua orang tua, menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tua, menjadi anak yang berbakti dan membanggakan kedua orang tua. Dan mudah-mudahan para adik-adik santriwati, para hamalatul Quran yang diwisuda pada malam hari ini bisa menjadi sosok-sosok yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma. Para hadirin, para hadirat yang saya muliakan, pertama-tama ngereng abdina sareng ajunan sami-sami asyukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekak dima pada malam hari ini kita bisa diberikan nikmat hadir dalam satu pertemuan yang barokah di tempat yang penuh dengan barokah, berkumpul dengan orang-orang yang juga punya banyak barokah, yang mana para adik-adik santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Karimiyah, majelis seperti yang kita hadiri pada malam hari ini, saya ingat salah satu pesan dari guru abdina, satu kalam dari salah satu habaib di Tarim. Beliau pernah mengatakan bahwa aqallu barakatil majalis ala na'siyallah ta'ala fiha, bahwa barakah yang paling kecil, barakah yang paling minimal yang akan kita dapatkan dari menghadiri majelis seperti pada malam hari ini adalah alla na'siyallah ta'ala fiha. Minimal kita yang hadir dalam majelis pada malam hari ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ereksah sareng Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kijek mon saking kita akan tahu berandai-andai coba. Andaikan pada malam hari ini para bapak, para ibu, wali murid, wali santri, para adik-adik santriwan, santriwati, kita tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir pengajian pada malam hari ini. Ra-kira pun apa sih kelakon nang compok. Nah, Pak Bapak mau sekir lo hadir pengajian Pak, napa saya kira konong compok Pak? Malah yang molok tedung, mau tabe pola kerja bakti ibu kebayi anak boleh. Oh tabu pola kok rokokan nang ada ngero menekong ningkong mikirin mon selake iki mana bisa bine bu ibu beda bu ibu mau hadir pengajian malah makin kento pas ngaji nang langgar neguk Quran neguk tasbih beda nemo paling mau hadir pengajian malah makin nang compong bene tojuk nang langgar tojuk nang adang nang adang TV neku sinetron ikatan cin engki Aldebaran beri Mateo di oleh semakin lah para pemuda para santriwan santriwati coba aku yakin ya saya yakin adik-adik santriwan santriwati andaikan pada malam hari ini enggak ada acara haflatul hizak ya pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang positif. Ada yang menghafalkan, ada yang murajaah, ada yang baca kitab, ya, ada yang baca Al-Quran. Tapi itu kalau di pondok pesantren. Para adik-adik santriwan santriwati Ponpes Al Karimiyah ini beda. Kalau liburan, ya. Kalau liburan sampean ini ada enggak yang ketika di rumah tiap hari baca Quran terus? Baca kitab terus beda? Bukan megang Al-Quran, bukan megang kitab, megang saya laki kenapa saya kelaku biasa mau neku HP? Oh, main game biasanya kilo bambu, Mobile Legend, PUBG, Farfire ini, selake. Nah kalau yang masih gadis, anak-anak perempuan zaman sekarang, ya, kakun sibuk karabat hibi, joget-joget, amain tik, papale, papale, pale, pale. Anggun. Makanya para hadirin barokah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada malam hari ini untuk berkumpul di satu majelis yang penuh barokah untuk memandang para wisudawati ya. Ashabul wujuh ya sahibatil wujuh an-nayyirah. Para wisudawati saya ejeling selerna kento maceleb de ateh yang wajah-wajah mereka pada malam hari ini kata bersinar yang mudah-mudahan bukan karena sorotan lampu bukan karena skincare dan make up tapi mudah-mudahan wajah mereka memang benar-benar bersinar dengan cahaya Al-Quran. Amin Allahumma amin Allahumma. Para hadirin, hadirat, para adik-adik santriwan, santriwati yang saya banggakan, merupakan suatu kehormatan dan suatu kebanggaan bagi saya pada malam hari ini bisa diundang untuk hadir pada acara Haflatul Hizak Khatmul Quran pada malam hari ini, yang mana saya sering mengatakan bahwa pondok pesantren itu merupakan salah satu tempat terbaik di dunia. Mengapa begitu? Karena pondok pesantren ini merupakan satu-satunya tempat yang mengumpulkan dua tujuan utama
diciptakannya manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa tujuan utama diciptakannya manusia dan jin yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Surat apa ini adik-adik? Ada yang tahu? Adik-adik wisudawati ada yang tahu? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Surat apa? Surat At-Talaq, ya. Yang artinya Allah adalah zat yang menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mislahun, dan Allah menciptakan 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahun, yang mana wahyu Allah Subhanahu wa taala turun antara langit dan bumi. Apa tujuan Allah menciptakan langit dan bumi juga seisinya? Lita'lamu, agar kalian semua tahu, agar kalian semua mendapatkan ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Dari sini Imam Ghazali menyimpulkan bahwa tujuan utama diciptakannya manusia, bumi, langit seisinya itu adalah 2. Yang pertama untuk tujuan ibadah, yang kedua untuk tujuan ilmu. Dan pesantren ini merupakan satu-satunya tempat di dunia ini yang dengan baik, dengan komplit mengumpulkan antara ibadah dan ilmu. Apalagi para hadirin yang kilangkong-langkong pada malam hari ini, kento kita semua bisa berkumpul dengan para hamalatul Quran. Jadi menurut istilah para ulama zaman dahulu, orang yang menghafalkan Quran ini bahasanya bukan hafiz, tapi bahasanya hamil, ya. Bukan hafizul Quran, tapi hamilul Quran. Maksudnya kalau al-hafiz itu gelar bagi orang yang hafal ribuan hadis, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan hafidz-hafidz yang lain. Tapi jika orang menghafalkan Al-Quran, ini bahasanya hamil. Oleh karena itu Imam Nawawi mengarang satu kitab judulnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bukan fi adabi hufazil Quran, bukan, tapi fi adabi hamalatil Quran. Para ahli Quran ini, wahai para hadirin hadirat, para adik-adik wisudawati, ini merupakan orang-orang paling istimewa. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya bahwa ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh, bahwa orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu adalah ahlullah, orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah. Kalau bahasa kita zaman sekarang itu orang dalam, ya, orang nanti mana biampian andi urusan dek bupati, andi urusan dek gubernur, andi urusan dek presiden, kentoh harus lewat orang dalam. Orang dalam maksudnya orang terdekat, ya, dengan bupati, dengan presiden, dengan gubernur. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu juga memiliki orang dalam. Siapa orang dalam? Ya, itu adalah para penghafal Al-Quran. Wa khassatuh, ya. Para penghafal Al-Quran adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Juga para hadirin dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qara al-Qur'an." Barang siapa yang hafal Al-Qur'an, ya, karena qara'a itu zaman dahulu bahasanya bukan artinya ya, bukan cuma membaca, tapi membaca juga menghafalkan. Man qara al-Qur'an fa ka'annama udriyatin nubuwah fi sadri. Maka seakan-akan orang tersebut saking mulianya, ini seakan-akan orang ini diberi nubuwah, kenabian di dalam dadanya. Illa annahu lam yuha ilaih. Hanya saja orang ini tidak mendapatkan wahyu. Bahkan para hadirin, ya, sebagaimana kita ketahui, tadi juga kita saksikan bersama bagaimana para adik-adik, ya, dengan terharu memberikan simbol, ya, mahkota kepada para ibu mereka, kepada para ayah mereka. Ini berlandaskan satu hadis yang mana di situ baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafalkan Al-Qur'an, maka kelak kedua orang tuanya akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota, ya, yang mana cahayanya ini lebih bersinar daripada cahaya matahari. Sabda baginda Nabi, itu adalah kemuliaan yang didapatkan oleh orang tua para anak yang menghafalkan Al-Qur'an. Fa kaifa biman hafizahu. Jika itu kemuliaan yang didapatkan oleh kedua orang tua mereka, maka bagaimana, ya, kemuliaan yang didapatkan oleh mereka sendiri. Akan tetapi para adik-adik wisudawati, ya, saya berpesan kepada panjenengan semua bahwa jangan puas sampai di sini saja. Karena dikatakan oleh para ulama dan juga disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ya, penghafal Quran yang kelak akan dimuliakan dengan kehormatan, keistimewaan yang sedemikian rupa itu ada syaratnya. Bukan hanya hafal Al-Quran. Itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara Al-Quran, barang siapa yang menghafalkan Al-Quran wa ta'allamahu. Nah, ini penting, ya. Bukan hanya menghafal Al-Quran wa ta'allamahu, dia juga mengkaji Al-Quran, dia juga memahami Al-Quran. Jadi kalian bukan cuma hafal, ya, lafaz-lafaz Al-Quran, ya, akan tetapi kalian juga bisa memahami makna-makna dari Al-Quran. Karena sekali lagi para adik-adik, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebagai kitab untuk dibaca saja. Tapi sebagaimana kita ketahui, yang sering kita baca dalam surah Al-Baqarah, ya, alif lam dzalikal kitabul la, bahwa Al-Quran adalah kitab yang mana tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Pasti benar, pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Al-Quran? Apa fungsi dari Al-Quran? Hudan lil muttaqin, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafal, tapi juga untuk dipahami, tapi juga untuk dikaji. Maka dari itu penting, ya, bagi adik-adik yang menghafalkan Al-Quran untuk menguasai bahasa Arab dengan baik, ya. Bahasa asing banyak sekali, tapi bahasa yang paling utama, yang wajib kalian utamakan adalah bahasa Arab. Karena tanpa bahasa Arab kalian tidak akan bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, ya.
Sebagaimana kita ketahui menampan antara jalan yang kini ndak coba, ndak mengkan-mengkaman. Itu kan ada petunjuk. Papan, pelang ini. Kalau kanan ndak kamu Sumenep, mau ndak kiri misalkan ke Pamekasan. Ini meskipun namanya adalah papan petunjuk, tapi jika orang tidak paham apa maknanya, orang tidak bisa membaca, maka tidak akan bisa menjadi petunjuk. Oleh karena itu bahasa Arab itu sangat-sangat penting untuk dipelajari, khususnya bagi para penghafal Al-Quran. Karena minimal kalian keluar dari pondok pesantren ini bukan hanya mendapatkan hafalan, tapi kalian juga bisa memahami makna dan arti dari Al-Quran yang kalian pelajari setiap harinya, yang kalian baca setiap harinya. Oleh karena itu para hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Adam di hadapan para malaikat. Padahal secara logika manusia dan malaikat ini lebih mulia mana? Malaikat. Wal malakul ladzi bila abin la akla la syurba wala naumalahu. Malaikat ini tidak pernah makan, tidak pernah tidur, tidak pernah minum, 24 jam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Adam, memerintahkan para malaikat hormat bahkan bersujud kepada Nabi Adam? Apa rahasianya? Wa 'allama Adamal asma'a kullah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada Nabi Adam yang tidak dimiliki oleh para malaikat, yaitu nikmat ilmu. Dan ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam itu adalah ilmu asma, adalah ilmu bahasa menurut para ulama. Jadi Nabi Adam ini diajari, wahai Adam, ini namanya kayu, ini namanya air, ini namanya batu. Diajari nama-nama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan ilmu bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Adam di hadapan para malaikat. Oleh karena itu sekali lagi ilmu bahasa, khususnya bahasa Arab itu sangat penting adik-adik. Saya ingat ya cerita, wallahu a'lam gitu, fakta atau fiktif. Saya pernah disampaikan oleh almarhum Habib Hashim Assegaf Banyuwangi. Kanto cepon para Rabu beda toman orang Madura, orang Madura naik haji. Nah orang Madura kita biasa mau naik haji kan kebanyakan tidak paham bahasa Arab. Nah akhirnya ketika nyampe ke Mekah di hotel, pada waktu itu temannya datang dari luar, bawa peci baru, nyambi kocak anyar. Kita tanya akin, mau melihat kamu kocak aja megenteng. Oh meleneng luar, toko pengkira haram, berempar kena, harga 4 real, harganya 4 real. Nah orang kento Rabu karena tidak paham bahasa Arab, akhirnya peci kento dibawa keluar sebagai apa? Sampel, sebagai contoh. Nah sampai ke toko. Karena dia gak paham bahasa Arab, akhirnya apa? Ngakui bahasa isyarat. Kocak kan tahu tahu ada tukang jual lah. Tukang jualnya paham, oh ini orang Indonesia yang gak paham bahasa Arab. Akhirnya tukang jualnya juga pakai bahasa isyarat. Ya. Apa katanya? Ya. Apa artinya? Argana lemare. Nah orang kata bingung loh, dama gelak kocang argana 4 real, tapi saya tukang jual jawab argana 5 real. Terona breh lo paham bahasa Arab, mau nawar gak paham bahasa Arab. Akhirnya mikir, apa bahasa Arab 4 ya, bahasa Arab 4 ya apa? Akhirnya mikir. Pas andi ide enggak bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat. Akhirnya ngocak ada tukang jual, arba'a raka'atin, Arba'a raka'atin.
Oh, tukang jual paham, oh, orang Madura, orang Indonesia laut panca Arab. Khut arba rakaatin kala arba rakaatin. Pas beda kancena atuli dari budi. Kancena noro atuli dari budi. Kabelah akin kok taro meleki ya. Naba cepon ngocak tibi. Kalau tahu cara meleki apa? Akhirnya kancena kita mikir apa cara meleki ya. Akhirnya oleh ide ngocak tidak tukang jual engkau makmuman lillahi ta'ala aja. Tukang jual pas ngocak Allahu Akbar. Kita gara-gara orang yang telok paham bahasa penting para laku. Makanya para adik-adik di sini belajar ilmu alat, belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sorof, ya. Itu mengapa kok dinamakan ilmu alat? Karena ilmu nahwu, ilmu sorof ini merupakan alat bagi kita untuk bisa memahami Al-Quran. Untuk bisa memahami sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekali lagi syarat yang kedua, ya, orang yang kelak, para penghafal Quran yang kelak orang tuanya akan dimuliakan sedemikian rupa. Itu bukan hanya yang hafal Al-Quran, tapi wa ta'allamahu, dia juga bisa memahami Al-Quran. Yang ketiga, wa amila bima fih. Ya. Dia bukan hanya menghafal, dia bukan hanya memahami, tapi dia juga mengamalkan isi Al-Quran. Oleh karena itu Sayyidah Aisyah ketika ditanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya, ketika beliau ditanya oleh para sahabat, ya, bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, jawaban Sayyidah Aisyah simpel, karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah ini adalah akhlak Al-Quran. Jadi akhlak-akhlak yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, semuanya ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para penghafal Al-Quran, agar Quran ini bisa menjadi hujjah untuk kalian, bisa menjadi andalan untuk kalian, ya. Kalian setiap hari membaca doa waj'alhu lana hujjah, waj'alhu lana hujjatan, ya. Ya, mudah-mudahan ya Allah engkau jadikan Quran ini hujjah bagi kami, andalan bagi kami, yang bisa mensyafaati kami kelak di hari kiamat. Hujjatan lana lah hujjatan alaina, bukan justru menjadi beban bagi kami. Karena apa? Banyak dari penghafal Al-Quran, ya, akan tetapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Hafal Al-Quran masih suka maksiat. Hafal Al-Quran masih suka pacaran. Pun-telponan, video callan, tiktokan. Banyak, ya. Dia cuma hafal tapi tidak mengamalkan. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, kam min hafidhin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang hafal Al-Quran, yang membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran melaknat dirinya. Mengapa? Dia membaca Al-Quran tapi dia tidak melaksanakan perintah-perintah Al-Quran, ya, dan justru melaksanakan larangan-larangan Al-Quran. Ini penting sekali. Syaratnya jadi 3 berarti. Man qara al-Qur'an wa ta'allamahu wa amila bima fi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah min nur dau'uhu mithlu dau'i syamsi. Maka kelak kedua orang tuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota yang terbuat dari cahaya. Cahayanya lebih baik dari cahaya matahari. Fayakulani bima kusina. Maka mereka bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, ya, dengan apa kami mendapatkan kemuliaan ini?
Dikatakan juga wa ulbisa hullataini ahsan minad dunya wa ma fiha. Para orang tua anak-anak yang menghafalkan Al-Quran kelak di hari kiamat akan diberikan pakaian, ya, yang mana pakaian ini lebih indah dari dunia seisinya. Maka mereka berkata, ya Allah, dengan apa kami mendapatkan semua kemuliaan ini? Maka Allah berkata, bi akhdhi waladikuma Al-Quran. Karena putra putri kalian menghafalkan Al-Quran. Oleh karena itu pada malam hari ini Masya Allah kita lihat, ya, kita sama-sama menyaksikan momen yang sangat-sangat mengharukan. Bagaimana para wisudawati pada malam hari ini menjadi putri-putri, ya, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya, hablana min azwajina, berikanlah kami istri-istri. Berikanlah kami istri satu aja, ya, istri. Wa aula rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan berikanlah kami para keturunan yang seperti apa? Qurrata a'yun, para istri dan para keturunan yang menjadi penyejuk mata kami, yang bisa menjadi penyejuk hati kami. Oleh karena itu sekali lagi, ya, anak yang berbakti kepada orang tua, istri yang berbakti kepada suami, itu adalah istri dan anak yang bisa macelap bahasa Madurna, bisa menjadi penyejuk mata, ya. Istri yang bisa menjadi penyejuk mata bagi suaminya, ya. Dan juga istri dan anak yang bisa menjadi penyejuk hati, penyejuk mata bagi kedua orang tua. Maka abdi sering mada Pak, tugas utama seorang istri itu bukan hanya taat kepada perintah suami, tapi tugas dari seorang istri sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah adalah bagaimana istri kento bisa macelep, mendamaikan hati suami. Oleh karena itu baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis disebutkan oleh Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Nizamul Usrah, ya, Nizamul Usrah. Itu baginda Nabi bersabda, innil abghadul mar'ah. Ini para adik-adik jangan sampai kelak ketika jadi istri, jangan sampai jadi istri yang seperti ini. Innil abghadul mar'ah. Saya ini benci kepada satu orang wanita. Siapa wanita yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Takhruju min baitiha tajurru dzailaha tashku zaujaha. Adalah seorang istri, ya, yang dia kalau keluar rumah berkumpul dengan para tetangganya, berkumpul dengan wanita-wanita yang lain, akade ibu malam makan, napa saya kelakoh tojuk bi tetanggena, tojuk bi lebelena, apa yang dia lakukan? Tashku zaujaha, cak ngocaen lakena ti agosip lakena ti arasanan lakena ti ki pura tojuk padahal ki langsung atulit teng bini nang seting aduh puk saya puk ngutang laki puk ki salah coba celeng banyak oteng billahi kasta laki bi orang jua aja bon ma bisa ande engko lamba laki bi orang jua aja tampot. Nah sabda bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka enta, meskipun sekarang mungkin banyak, ya, para ibu-ibu hanya duduk di rumah saja, tapi sabda baginda Nabi ini justru lebih banyak terjadi. Apa mana Nabi orang bine lambe para bu, orang bine solehah, di sesolehah solehahnya orang bine kan tabakun toman atau karbi salah. Boleh sering mada Pak, jangankan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling genteng sepanjang masa,
paling mulia, paling alim, paling bagus ing kita man atokar sareng rajin. Di suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kento ketika bonapa ketuan tamu ya. Beliau bersama para tamu. Pada waktu itu Sayyidah Aisyah tepang cemburu. Tepang cemburu karena baru mendapatkan kiriman bubur, mangkok bubur dari rumah Ummi Salamah. Nah, akhirnya apa yang dilakukan Sayyidah Aisyah? Beliau bawa mangkok tersebut ke depan baginda Nabi dan para tamunya, kemudian dipecahkan. Etapor ki, napa cak surna cak sumana etapor napa? Nah, yang tak lagi nih, etapor bayangkan, memecahkan piring di hadapan baginda Nabi dan para sahabat. Kenta pola mon binin hampian pak, yang pandi biningan nih pola yang pandi gentong pola lagi. Tapi apa yang dilakukan bagian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau esapoen, bersein. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, gharat ummukum. Maafkan istri saya karena istri saya sedang cemburu. Karena Rasulullah kata paham. Sayyidah Aisyah kata meskipun secerdas apapun Sayyidah Aisyah, sesolehah apapun Sayyidah Aisyah kata tetaplah seorang wanita areng bine. Nang man kaman reng bine lakar ngane kina bengki. Nah orang bine zaman lembek kan bu mana bi andi masalah problem rumah tangga, napa saya kelako buruh. Buruh akamah buruh da Allah Subhanahu wa taala. Entar ngala wudu neki pas salat, adzikir, amunajat da Allah Subhanahu wa taala ya Allah ati abdi nek ento pegel, ati abdi nek ento panas. Ya Allah pacel pagin ya Allah, pada mayakin ya Allah. Akhir ati nek ento celep. Nah nek bine zaman semangken para wanita bu ibu zaman now atau karbi selake bukannya ngalak wudhu entar ngalak nenggi nah, kan oh nih ngebi status nenggi atau karbi selake ada nangis kadang genak bi foto sampai selfie kia aing maten ki bede merong ki bede ngebi status Napa status magoreng napa di sana apa nyaman? Beraji. Tapi status bahasa Indonesia. Napa Jepon? Mengapa engkau tidak pernah memahami perasaanku? Sampai kapan aku akan menderita seperti ini? Pret. Apa nih? Coba terus dengan neka. Titik ngebahas status. Kata orang yang bini yang suka membocorkan masalah pribadi, membocorkan masalah keluarga, kata orang yang bini saya iridoyan sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Akil. Kata bisa dibayangkan pahala kemuliaan yang didapatkan oleh para wisudawati pada malam hari ini. Ketika mereka membuat kedua orang tua mereka menangis terharu, menangis bahagia, menangis penuh bangga. Kenta para rabu anak yang berbakti kepada orang tua, jangankan memberikan uang, jangankan membahagiakan orang tua, membuat bangga orang tua. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza nazara al-waladul bar ila walidayhi nazrata rahmah." Ketika anak yang berbakti, ketika ada seorang anak dengan syarat dia anak yang berbakti, memandang kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, maka kata baginda Nabi, kataballahu lahu bikulli nazratin hajjatan makbulatan mabrurah. Maka dalam setiap pandangan, kita hanya memandang,
kedua orang tua dengan pandangan kasih sayang, dalam setiap pandangan Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya pahala haji mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala haji umroh, amin Allahumma. Ba'da Mekah Madinah, amin Allahumma. Tero napa belok tero? Monggoan. Serius. Andi pese. Andi pese, Bu. Beres sampean. Alhamdulillah sang kolok beres. Kita semakin Pak Bapak, Bu Ibu untuk daerah Jawa Timur iki mana bi orang yang daftar tahun 2000 senapa semakin 2 ekor engki kento berangkat hajinya 35 tahun lagi. Iki okuan nih kan. Iki. Makanya alhamdulillah Allah kento pangeran kita maha beles. Karena oning lo sekapina kabulena kento kapi mangkat haji. Bedah sebagian amal kento segencerna sami bi gencerna orang yang mangkat haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya nomor 2 para bu para hadirin iki abdina kento meri pesan iki da para wali murid ya, da para wali santri yang hadir pada malam hari ini bahwa kalian semua ki panjenengan semua kento jangan puas ki. Jangan terlalu puas, jangan terlalu bangga. Kedua orang tua kento punya tugas yang sangat berat. Bahwa putra putri kita meskipun dititipkan kepada pondok pesantren Al-Karimiyah, akan tetapi mengajarkan putra putri adab-adab yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Ini adalah tanggung jawab kedua orang tua. Seperti dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, man wulida lahu walad, pasera orang yang saya andik putra, orang yang mempunyai putra putri, maka dia kita berani berbuat, berani bertanggung jawab, berani agebai anak, berani bertanggung jawab. Apa tanggung jawab orang tua? Kan itu beda telok. Pertama fal yuhsin ismahu, anak ento parengin nyamah sesa. Beri anak kita nama-nama yang baik. Beri nama para ulama, Ghazali, Syafi'i, Nawawi. Beri nama para nabi, para anbiya Muhammad, Ahmad, Ismail, wala adik kuleng. Tapi beri nama-nama yang maknanya saya. Kita kadi putra-putra kayak Busyra kento. Kento asma-asmaipun unik. Tapi kulo lo oneng makna, tapi maknanya kulo yakin saya. Pasera kata neng Firzan, neng Firzanida, bade pola neng selain. Maknanya keren, tapi maknanya saya. Tapi banyak orang zaman semakin barabu ken nabeng keren to. Orang kento mau apa? Anak ang tepang lampon dewasa aseroh. Orang tua kita mengeluh mengapa anak kita tidak berbakti kepada orang tua. Makanya di zaman sekarang kita punya putra putri yang mau mondok, mau belajar ilmu agama, napa boleh punya putra putri yang penghafal Al-Quran. Kita merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Mau nampian ketuan anak, kalau panjenengan punya putra putri hafal Al-Quran, kemudian enggak bangga atau membanggakan putra putri yang lain. Misalkan punya putra lemak, hitung bupati, hitung DPR, hitung presiden, polisi, hitung bener rondik jabatan napa-napa, cuma hafal Al-Qur'an. Nah orang tua ini justru lebih bangga kepada anaknya yang polisi, anaknya yang bupati, anaknya yang DPR daripada anaknya yang hafal Al-Qur'an.
Entah para bu, iki merupakan orang sepo se lo pate beres. Imannya bermasalah. Logikanya kan bermasalah. Karena sekali lagi para adik-adik, para wali murid dari para wisudawati Al-Quran pada malam hari ini, baginda Nabi Muhammad SAW kita pernah bersabda, man utiyal Quran wa ilmahu, barang siapa yang diberikan nikmat berupa Al-Quran wa ilmahu, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, fadhanna anna ahadan utiya khairan mimma uti, kemudian dia menyangka bahwa ada orang lain yang mendapatkan nikmat yang lebih besar dari nikmat yang ia dapatkan, faqadih taqara ma anzalallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut sama saja telah merendahkan wahyu yang diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi silahkan Anda bangga jika punya anak seorang bupati atau seorang DPR atau seorang polisi, selama profesi itu bermanfaat bagi masyarakat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai mengalahkan kebanggaan Anda mempunyai anak seorang penghafal Al-Qur'an. Ini merupakan suatu kebanggaan yang paling mentok. Tidak ada kebanggaan lain di atas. Oleh karena itu para orang tua, banyak yang sekarang ento asroh ketika anak leraja, anak tidak berbakti kepada orang tua, anak lo atoro ocak de orang tua, atau banyak teman mereng cerita dari Habib Haji Idrus, ento kisah nyata bu, bukan sinetron Ikatan Cinta. Ento suatu ketika nang Jawa Tengah, cipon, toman bede bapak-bapak amobilan, nang tengah jalan nabrak nak kanak ngode sepeda motoran, kita brak sampai meninggal. Akhirnya karena bapak ini bertanggung jawab, bapak ini menyerahkan diri ke kantor polisi. Nah, nang kantor polisi bapak ini bertemu ibu dari anak yang tadi ditabrak. Nyampean bu, imon andi anak tabrak orang mate. Bunga apa seneng? Hah? Hossa, iki. Hossa mon perlu gulu, aduh tang anak mate tabrak orang. Tapi ketika bapak ini berkata pada sang ibu, maaf bu, saya yang nabrak anak sampean, ya. Saya yang nabrak anak panjenengan sampai meninggal. Saya siap bertanggung jawab bu, ya. Di penjara saya siap, ganti rugi saya siap. Tapi ternyata jawaban dari ibu ini justru di luar dugaan. Jawaban ibu kan tuh justru bahasa semakin membuat netizen tercengang. Napa cepon ibu ento, Pak sampean ndak perlu minta maaf. Sampean ini nggak salah, yang salah ini anak saya. Apa? Walakin lo beres ibu ento cepon iki. Bedaan, ibu anaknya ditabrak bukannya sedih tapi justru seakan-akan terlepas dari beban. Loh kok bisa begitu bu? Iya pak, tadi siang hari anak ini ditabrak oleh sampean. Pagi harinya anak ini cekcok dengan saya. Berdebat dengan saya. Mengapa? Karena minta uang untuk beli sepeda motor sama saya nggak dikasih. Karena saya ini penghasilan setiap hari paling cuma 20.000, 50.000. Jadi saya bukan nggak sayang anak, tapi saya nggak punya uang. Nah ketika nggak dikasih uang sama saya, anak saya ini pak marah. Saking marahnya sampai saya ini dikalungi sama celurit. Bung tibi kalongen bi are. Nah ketika itu saya langsung berdoa sambil menangis. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah enggak sanggup lagi punya anak seperti ini. Saya sudah enggak kuat lagi punya anak seperti ini. Kalau sama panjenengan ya Allah, anak saya ini mau diambil, ambil saja ya Allah, saya sudah rela. Saya sudah ridho. Saya enggak mau punya anak seperti ini.
Siangnya ibu itu ki berdoa seperti itu dalam hatinya, ki. Paginya, siangnya anak itu keluar minjam sepeda motornya temannya, kemudian tabrak. Kentoh ki realita para pemuda, para anak-anak di zaman sekarang. Makanya punya anak yang mau mondok pesantren, punya anak yang ahli kitab, ahli Al-Quran, ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu para orang tua ini wajib menjaga nikmat ini. Dengan cara apa? Ya, dengan cara memberikan contoh terbaik untuk anak. Memberikan suri tauladan terbaik untuk anak. Jangan sampai hampian kata memerintahkan sesuatu tapi hampian tibi tidak melaksanakan. Abdina sering cerita Syekhona Khalil. Kentot Abdina oleh cerita dari paman Abdina Ki Haji Ali Khalil. Kentot dulu pernah ada bapak-bapak kentot sowan kepada Syekhona Khalil. Bapak-bapak ini bawa anaknya matur dak Kiai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kiai, abdine kento ketuan putra kento Kiai. Ki kana umur belum tahun. Anak abdine kento muleng Kiai, meleng meler basaring temora mesakat nggih. Nakal ki. Kento Kiai esoro dek bere entar dek temor. Esoro dek temor entar dek bere. Ketuan kebiasaan coba. Kenapa benar? Setiap hari yang dimakan bukan nasi, bukan lauk pauk, yang dimakan setiap hari ini permen, gula, akan permen, akan gula. Nah abdine kento takok kabeter Kiai. Potra abdine kento ki kana kening penyakit kencing manis. Tori abdine nyon duah minta doanya Kiai, minta barokahnya agar anak saya ini bisa bisa noro ocak, toro ocak. Nah baca Indonesia toro ocak itu. Nah, bisa patuh nggih. Nah, Syekhona Khalil ndak langsung mendoakan, ndak langsung memberi amal-amalan ndak. Tapi beliau nanya sama bapak ini, Pak, sampean suka minum kopi? Eki. Katanya boleh Syekhona Khalil. Hampir ngento Pak, kalau minum kopi dicampur sama gula. Eki kayak. Saya ini lebih suka gula kopi manis daripada kopi eki. Semakin sekali ento. Sampean pulang dulu ke rumah. 1 minggu lagi kesini lagi bawa anaknya. Eki kayak. Sami'na wa ta'na. Boleh Pak. Seminggu kemudian nyabis boleh dari Syekhona Khalil. Nah ketika sowan untuk kedua kalinya Syekhona Khalil langsung berkata kepada anak ini, nak, jangan makan permen lagi ya, jangan makan gula lagi. Cong ambuin sing akan gula, ambu sing akan gula. Masya Allah tabarakallah, meskipun hanya satu nasihat, tapi keluar dari lisan waliullah subhanahu wa ta'ala. Ketok anak itu mulai saat itu berhenti total makan gula, makan permen. Akhirnya bapak ini senang tapi masih ada tanda tanya besar dalam hatinya. Masih bertanya-tanya, kalau memang Syekhona Khalil ini seorang wali, mengapa kok masih minta waktu 1 minggu? Kok gak langsung anak saya ini nasehatin aja ketika pertama kali sowan? Akhirnya habis boleh, sowan boleh dak Syekhona Khalil. Matur. Kiai alhamdulillah Kiai. Kalau barokana nasihat ajunan, putra saya sekarang ini sudah berhenti yang makan gula Kiai. Tapi saya heran Kiai. Saporana cangkolang cari Madura. Met amet. Mon ken lakar ajunan kento debune manti, duwene manti. Apa napa ajunan kento mek minta bekto seminggu. Eki melok langsung bayi anak kata belain. Kenapa jawab Syekhona Khalil?
Pak Hampian kento benare memerintahkan anaknya untuk berhenti makan gula. Jangan akan gula cong, jangan akan permen cong. Tapi Hampian sendiri setiap hari minum kopi kan tuh dicampur gula. Jadi ucapan sampean ini enggak didengar. Ucapan sampean ini enggak bermanfaat. Mengapa sampean ini memerintahkan sesuatu sampean sendiri tidak melakukan? Nah, sedangkan saya Pak ketika ingin menasehati anak ini saya sadar bahwa saya ini masih belum pantas menasehati anak ini karena saya sendiri juga masih mengkonsumsi gula. Akhirnya jepon saya kona Khalil seminggu kan, minta bakto seminggu, selama seminggu kan to apa sah lo ada ergu gula. Malai pantas melain anak kan to ambu ngakan gula. Makanya itu dikatakan oleh para ulama la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta azim. Jadi tugas utama orang tua kentok adalah memberikan suri tauladan terbaik untuk anaknya. Jangan sampai ampian dek pangrib, bapang ngocak, ngaji dalam gercong, ngaji da ustad, anaknya disuruh ngaji. Bapang neng Roma selalu abejeng lo ngaji kan kok rokokan PHP-an ibung lo ngaji nego sinetron jangan nyalakin anak mon anak ento lo depak dek langker nyasar dek gardu karena gelek orang tua kan tidak memberikan suri tauladan yang baik. Nah nomor 2, itu tugas orang tua itu jangan berhenti untuk mendoakan anak. Jangan sampai berhenti mendoakan anak. Lakong-lakong itu lastarnya bojeng 5 bekto. Itu banyak orang tua di zaman sekarang mengeluh anaknya durhaka, anaknya tidak patuh, kilo atau ocak. Tapi tanpa mereka sadari mereka tidak pernah mendoakan anaknya sama sekali. Mereka tidak pernah mendoakan anaknya sama sekali. Artinya kento para bu yang andi alik, artinya namanya Ismail. Adik artinya kita namanya Ibrahim. Masih jomblo. Tapi landik bekal. Nah kento para wab sini ada yang tibi, saya tahu sendiri. Dulu itu sempat, ya Allah cereng nyaman adik orang yang tibi. Alik kento ada satu fase di mana kento wanapa fase lo semangat ngaji sama sekali. Bahkan waktu mondok di sarang ada lo teman masuk sekolah, nggak pernah musyawarah. Entar dek man kaman keluar naik bis dek man kaman sampai nggak naik kelas bayangkan. Ini dalam keluarga saya itu Pak, kalau ada anaknya aba ndak ranking itu dimarahin. Ini bukan hanya nggak ranking, nggak naik kelas. Itu janji Pak lo sapa, nggak disapa 2 tahun bayangkan. Saking duken orang sepuh. Tapi biar sini bu perhatikan umi itu ibu, lo bu ambu, adu akin alik itu adu akin, ben bojong tahajud, anak selain lo adu akin sekali, fokus doanya hanya untuk adik saya yang satu ini, ya Allah, paringin hidayah ya Allah, bagus akin ya Allah, ben bojong tahajud, istiqomah setiap malam. Akhirnya alhamdulillah, Ali abdina kento 2014 berangkat ke Hadramut Yaman dan pada tahun pertama bayangkan pada tahun pertama kento dari seluruh pelajar bukan hanya mendapatkan ranking 1 tapi saya melihat sendiri itu rapotnya nilainya semuanya 100 kecuali satu nilainya 99. Berarti rata-ratanya 99,9,9,9. Itu contoh nyata. Contoh nyata doa seorang ibu. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwa doa orang tua kentoh mustajabnya sama seperti doa seorang nabi.
dakwatul walid li waladihi ka dakwatin nabi li ummatihi. Nah, salah satu amalan iki untuk para orang sepo, itu amalan saya dapatkan dari Kiai Haji Mas Abdul Azim bagi kedua orang tua yang mungkin punya anak nakal ya, ndak mau ngaji, ndak mau sekolah, tiap hari main HP, lakukan hal-hal yang enggak bermanfaat. Ini ada amalan yang mujarrab ya, agar putra-putri panjenengan ini bisa menjadi orang yang sukses, orang yang bermanfaat di masyarakat, orang yang mulia di sisi Allah, di sisi Rasulullah, di hadapan para masyarakat. Kata amalannya gampang, Pak. Lastaran maghrib adu akin anak. Bagaimana caranya? Sampean pertama mau surat Al-Fatihah 1 kali. Kemudian Al-Ikhlas 1 kali. Kemudian ayat kursi 1 kali. Nah, kemudian istighfar 10 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, pas biampian pahalanya kento hadiah akin ke Imam Ghazali. Pahala bacaan tersebut hadiahkan untuk Imam Ghazali. Nah, pas adu sampean ya Allah kelaban barokan Imam Ghazali, dengan barokah Imam Ghazali mudah-mudahan anak saya ini menjadi anak yang sukses, anak yang soleh, anak yang alim, berbakti kepada orang tua, membanggakan kedua orang tua, dan doa-doa baik yang lain. Kata bi'abdin, kata ya pikir apa kok Fatihahnya dihadiahkan kepada Imam Ghazali, tidak dihadiahkan kepada para ulama yang lain? Kan banyak Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau ulama-ulama selain. Kata para Rabu, para hadirin, para adik-adik, karena Imam Ghazali ini merupakan seorang alim allamah yang bukan berasal dari keluarga pesantren. Jadi Imam Ghazali ini bukan seorang gus bene lora bene, ring biasa. Bahkan ada yang mengatakan Al-Ghazal ini maknanya karena ayah Imam Ghazali adalah tukang jual kain di pasar. Al-Ghazal, jual kain nang pasar. Tapi meskipun bukan orang alim, meskipun bukan seorang ulama, bukan seorang kiai, beliau cinta kepada para ulama, cinta kepada orang alim. Beliau kayaknya sering hadir pengajian. Nah, setiap hadir pengajian beliau mengatakan dalam hatinya, Allah, saya ini bukan orang alim, saya ini bukan seorang ulama, tapi dengan barokah pengajian ini, dengan barokah para ulama yang hadir di pengajian ini, mudah-mudahan saya mendapatkan putra putri seorang ulama, putra putri yang menjadi ahli ilmi, menjadi ahli Quran. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewujudkan niat tulus beliau, bukan hanya mendapatkan 1 putra, tapi 2 putra yang duanya sama-sama orang alim. Yang pertama Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, kata Imam Ghazali. Yang kedua kata adalah adik beliau yaitu Imam Ahmad ibn Muhammad Al-Ghazali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang terakhir ini abdi kento berpesan kepada para adik-adik, para tolibat, para banat wisudawati yang diwisuda pada malam hari ini. Saya kento menitipkan harapan dan doa ya. Mudah-mudahan Al-Quran ini bukan hanya menjadi hafalan panjenengan semua, tapi bisa menjadi prinsip kehidupan, pedoman kehidupan panjenengan semua, sehingga panjenengan semua bisa dijadikan ahli ilmi dan ahli Quran zahiran wa batinan. Ya, saya para hadirin ketika mondok di Tarim, setiap membaca manakib ulama Tarim, para habaib di Tarim, para aulia di Tarim, itu pasti manakib mereka itu diawali dengan wulida bi Tarim wa hafizal Qur'an al-Karim. Dilahirkan di Tarim dan menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Bahkan kalau di Tarim itu orang hafal Al-Quran itu biasa. Seperti kalau di daerah dekat Sarang sana ada daerah namanya Sedan, Kecamatan Sedan, Rembang.
Itu orang hafal alfiyah biasa. Orang hafal alfiyah biasa, sopir taksi hafal alfiyah ada, sopir tukang becak, orang tani hafal alfiyah biasa. Di Al-Quran, di Al-Quran, di Tahrim ini orang hafal Al-Quran biasa. Ya. Bukan sesuatu yang wah, bukan. Ya. Bahkan orang yang hafal alfiyah itu justru lebih dikagumi oleh orang-orang sana daripada orang yang hafal Al-Quran. Saking terbiasanya orang di sana, lumrahnya orang di sana yang hafal Al-Quran. Diceritakan oleh Sayyidina Habib Umar, sampai bahkan di Tahrim itu ada habaib. Ada Habib Imam Abdurrahman ibn Muhammad As-Segaf. Bujuk dari para habaib bermarga As-Segaf. Kata beliau dikatakan ketika bulan puasa bisa menghatamkan Al-Quran. Wallahu alam ketemu karomah atau bukan. Bisa menghatamkan Al-Quran 4 kali di waktu siang, 4 kali di waktu malam. Sehari kan bisa ngatamakin Al-Quran belum kali. Nah, Tebun Habib Umar ada lagi yang lebih banyak dari beliau. Kata Habib Umar adalah Habib Muhammad ibn Saleh Al-Attas. Kata beliau bisa menghatamkan Al-Quran 8 kali di waktu siang, 8 kali di waktu malam. Makanya di sana sampai dikatakan Habib Umar sering bercerita, ada salah satu ulama Tahrim dulu kalau tidur itu ngigau. Nah, pengigau camtur ngigau itu. Ngajek. Ngigaunya apa? Ngigaunya kento maos Al-Quran. Ngigaunya baca Al-Quran. Dan lebih menakjubkannya lagi ketika tidur ngigau baca Al-Quran. Juz hitung sampai juz 2. Jaga, bangun. Keesokan harinya ketika tidur lanjut lagi dari juz 2 sampai juz 3. Sampai ulama ini berhasil menghatamkan Al-Quran di tidurnya ribuan kali, bayangkan. Tedung bisa ngatamakin Al-Quran. Maka di sana sekali lagi biasa. Biasa orang kaento amempe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saya para hadirin pernah ketika itu setelah selesai belajar diperintahkan untuk berkhidmat ke satu kota, satu desa ya, terpelosok namanya Inat. Namanya Inat, di situ saya ditugaskan untuk mengajar. Nah, ketika saya hadir maulid di Masjid Jami di situ, bedenak anak kene umur 7 tahun paling ki, ada anak kecil umur 7 tahun. Kento atanya, dak gula. Atanya, napa jepon? Hampian toman amempeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean pernah bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbek kula lo jawab iki. Lo jawab, napa nak kene kepo banget sih ki. Anak kene ki, anak kecil kok nanya pertanyaan kayak gitu. Lo jawab ki. Ilak gelak kula. Nah, tapi ketika pagi harinya abdi kento ziarah ke makam Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid, kemudian disebutkan salah satu manakib beliau itu adalah beliau pernah mengatakan kepada para santrinya, jika ada seorang santri ya selama 1 minggu tidak pernah bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad SAW, maka itu bukanlah santri. Kentolok patesan santri yang selama bukan 1 tahun, selama seminggu tidak pernah bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena seorang santri ini selama 24 jam waktunya ini dihabiskan untuk mengkaji ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa gak pernah melihat Rasulullah dalam mimpi meskipun hanya 1 kali? Maka diampel mana lebur dari yang bine, misalkan ini ada seorang laki-laki lebur dari yang bine, nyaman Siti misalkan ini. Karena saking cintanya ngajek bu, ngigau itu mau cak Siti. Saking cintanya selaki dek sebine. Nah makanya sekali lagi para adik-adik Al-Quran kita harus diulang-ulangi terus. Menghafalkan itu mudah. Tapi yang sulit itu adalah mempertahankan.
murojaah itu saya lebih melarat. Nah boleh ampean makin nanti ketika ampean bola ketuan keluarga, punya anak, punya suami, itu justru lebih sulit. Makanya sekarang mumpung kalian kota tafarru, mumpung kalian bisa fokus untuk murojaah, fokus untuk menguatkan Al-Quran, ini kesempatan kalian, jangan sampai disia-siakan. Kata dikatakan oleh Sidil Habib Umar di Tarim, dulu banyak anak-anak kecil di Tarim itu Pak, dikatakan belum tumbuh kumis sudah menjadi seorang wali yang mukasyif. Bisa nebak aten orang. Dikatakan oleh Habib Umar ini tidak terlepas dari peran para wanita di Tarim. Jadi para wanita di Tarim gitu Bu, manabi amasa, kata amasa sambil baca sholawat, sambil pun apa muroja Al-Quran, gendung anak, nimang anak sambil mau zikir, mau sholawat, muroja Al-Quran, asapuan juga, kaintok. Hingga pun apa anak kecil ini, anak bayi dari kecil terbiasa mendengarkan hal-hal yang baik. Terbiasa mendengarkan sholawat, mendengarkan zikir, mendengarkan Al-Quran. Maka di cuman semangkin nyosowen anak sambil neku sinetron, sambil main TikTok, kadang ini boleh hal-hal lain, sambil arasanan tetangga. Nah oleh karena itu, sekali lagi untuk para adik-adik, Al-Quran ini harus kalian pertahankan, harus kalian kuatkan, jangan puas sampai di sini saja. Karena sekali lagi tugas kalian bukan hanya menghafal, tapi juga memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Dan mudah-mudahan panjenengan semua bisa menjadi qurrata a'yun, bukan hanya untuk kedua orang tua, tapi untuk para masyayikh, para kiai, para bunyai kalian yang mendidik kalian dengan sepenuh hati, dengan jerih payah, sehingga kalian kelak juga menjadi sosok-sosok yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih nabdin yon seporah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini meskipun sedikit bisa bermanfaat untuk abdina pribadi, untuk adjunan sedaya secara umumipun. Wa hadza minni wa billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.